Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Guru Matematika. Kali ini kita akan bersama-sama membahas uji beda atau uji T ya. Uji beda atau uji T itu disebut juga dengan student t-test atau uji T. Pertama kali ditemukan oleh W.S. Gosset pada tahun 1908 dengan nama samaran student. Prinsip penggunaan uji T adalah untuk membuktikan signifikan atau tidaknya dua nilai rata-rata. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, simpangan baku populasinya tidak diketahui. Kemudian yang kedua, skala pengukurannya interval atau rasio. Interval dan rasio. Kemudian data berdistribusi normal. Nah, student komparatif itu ada dua. Yang pertama dua sampel, yang kedua satu sampel. Ya, walaupun di sini satu sampel, tapi tetap ada nilai komparasi yang diteskan atau yang diujikan. Ya, kalau yang dua sampel ada dua, berpasangan dan bebas. Yang berpasangan namanya paired t-test, kalau bebas unpaired t-test. Kalau yang uji T satu sampel, goodness of fit t-test. Ini rumusnya. Uji T sama dengan X bar min mu 0 dibagi S. Ini lebih kepada satu sampel. T itu adalah T hitung, X bar adalah nilai rata-rata, mu 0 adalah nilai yang dihipotesiskan, dan S simpangan baku, N-nya adalah jumlah anggota sampel. Ini S ya. Oke, jumlah atau bentuk uji hipotesis. Hipotesisnya ada tiga. Yang pertama adalah uji hipotesis dua sisi atau two-tailed test dengan hipotesis mu atau H0-nya mu hitung sama dengan mu 0, atau nilai rata-rata hitung sama dengan nilai yang diteskan atau diujikan. H1-nya nilai rata-rata tidak sama dengan nilai yang diujikan. Bentuk hipotesis yang kedua adalah one side atau one tail test untuk sisi atas atau upper tail dengan hipotesis nilai rata-rata hitung lebih kecil dari atau sama dengan nilai rata-rata yang diujikan. Kemudian hipotesis satunya adalah nilai rata-rata hitung lebih besar dari nilai yang diujikan. Bentuk uji hipotesis dengan satu sisi, berarti hipotesis yang ketiga dinamakan one side atau one tail test juga sama, tapi di sini untuk sisi bawah atau lower tail dengan hipotesis H0-nya nilai rata-rata lebih besar dari atau sama dengan nilai yang diujikan. Sedangkan H1-nya nilai rata-rata lebih kecil dari nilai yang diujikan. Nah, dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak H0 berdasarkan p-value adalah sebagai berikut. Ada pakai p-value, ada pakai T hitung dan T tabel. Nanti kita buatkan di contoh. Jika p-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Maka H0 ditolak di sini kalau lebih kecil, ya. Dan jika p-value-nya lebih dari alfa, maka H0 tidak dapat ditolak. Contohnya begini, contoh kasus. Seorang guru SMP menduga bahwa rata-rata nilai matematika siswa yang aktif di OSIS di bawah 75. Untuk itu, guru tersebut mengambil sampel 12 anak secara random. Adapun nilai anak-anaknya adalah sebagai berikut. Ini nilai anak pertama 79, kedua ini 3 terus sampai 12. Ini sudah ya. Nah, hipotesisnya begini. Rata-rata nilai matematika siswa aktif di OSIS di bawah, nah di sini kan di bawah 75. Nah, ini bisa ditambahkan sesuai dengan hipotesis di sini. Di bawah berarti kurang dari sama dengan, ya, kurang dari sama dengan. Di bawah, nah, berarti ini bukan di sini sama dengannya. Di bawah 75, di bawah atau sama dengan 75.
H1-nya rata-rata nilai matematika siswa yang aktif di OSIS di atas 75. Sedangkan hipotesis statistiknya adalah kalau dia di sini di bawah atau sama dengan, berarti dia kurang dari sama dengan, ya, pakainya ini. Kurang dari sama dengan. Nah, ini lebih dari. Sekarang langkah pertama, uji normalitas data. Uji normalitas data, dasar pengambilan keputusannya adalah jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka distribusi data normal. Namun jika kurang dari 0,05 data tidak berdistribusi normal. Kita coba ini dulu, tes. Ini kita copy, kemudian kita taruh di SPSS. Ini kebetulan masih ada datanya. Nah, biasanya di sini ada koma-koma gitu ya, desimalnya di nolin. Kemudian kita mulai analyze, kemudian descriptive, explore. Nah, ini tadi sini ya tadinya, masukkan ke dependent list, klik plot, kemudian normality plot with t-test ini di checklist, continue. Oke. Test of normality kita copy, bisa pakai copy spesial image, klik oke. Kemudian kita saya sudah paste di sini. Terus kita interpretasikan berdasarkan output uji normalitas Shapiro-Wilk. Signifikansinya sebesar 0,435. Ini 0,435 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas uji one sample t-test sudah terpenuh. Jadi ini datanya normal. Kalau kita lihat di Kolmogorov-Smirnov-nya, signifikansinya 0,200, sama, lebih besar dari 0,05. Kemudian karena ini sudah normal, maka berikutnya kita uji t-nya. Dasarnya kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka tolak H0. Kalau lebih dari 0,05 p-value-nya maka terima H0 atau tolak H1. Nah, kita coba klik analyze dari data SPSS-nya, analyze, compare mean, terus one sample t-test, compare mean, sampel t-test. Nah, sebenarnya tadi di sini, terus kita masukkan ke sini. Test value-nya 75 sesuai dengan nilai yang kita uji. Klik OK. Nah, kita copy yang ini dan yang ini. Dua-duanya kita copy, kita taruh di Word, maka jadilah seperti ini. Berdasarkan output di atas, yang atas ini tadi. N 12 anak, nilai rata-rata 78,67, standar deviasi 3,962 dan standar error mean 1,144. Interpretasinya seperti itu. Kemudian one sample t-testnya ini, berdasarkan output table one sample t-test diketahui T hitung 3,206, ini T hitung. Sedangkan T tabel untuk DF11 adalah 1,796. Dari mana ini? Dari T tabel. Kita cari di Google, cari T tabel. Ini saya sudah dapat. Nah, DF11 ini dia 0,05 ya, DF11.
1,79588 atau kita bulatkan 1,796 ya, 1,796. Maka T hitungnya ini lebih besar dari T tabel. Dengan demikian, dengan nilai p-value sebesar ini 0,008 lebih kecil dari 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa kalau kurang dari 0,05 maka tolak H0 atau H0 ditolak dan terima H1. Kita lihat di hipotesisnya. Tolak H0 berarti ini ditolak. Yang diterima adalah rata-rata nilai matematika siswa yang aktif di OSIS di atas 75. Oke. Dengan demikian, ini kesimpulannya, dapat diartikan bahwa nilai rata-rata matematika siswa yang aktif di OSIS lebih tinggi dari 75. Oke. Demikian untuk kali ini, semoga bermanfaat dan berjumpa lagi di selanjutnya adalah uji beda 2 sampel independen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.